Halo semuanya, Assalamualaikum, nama aku Syifa. Sesuai judul di video ini, aku mau share sedikit tips untuk yang baru pertama kali belajar hand lettering. Nah, di video ini akan aku bagi jadi 4 poin. Yang pertama, alat-alat yang digunakan. Yang kedua, teknik dasar. Ketiga, kesalahan umum yang sering terjadi bagi pemula. Dan yang keempat itu lebih ke saran pribadi dari pengalaman aku sendiri. Nah, pertama, alat yang digunakan. Ada 2 alat yang pasti dipakai untuk hand lettering, yaitu ada brush dan kertas. Nah, di video ini aku akan demonstrasi pakai brush pen ya. Ini ada brush pen yang aku punya. Aku ada 3 merek brush pen, dan di sini aku bakal bahas satu-satu masing-masing dari brush pennya. Pertama, ada Tombow Dual Brush Pen. Ini brush pen pertama kali aku beli dan masih aku pakai sampai sekarang. Yang aku suka dari dia ini, dia tuh nyaman dipakai untuk bikin header atau judul. Nah, selain itu, yang aku suka dari Tombow ini, dia berasa kokoh pas dipegang. Karena aku kurang suka ya sama alat tulis yang ramping, jadi menurut aku ini enak dipakai. Tapi kekurangannya menurut aku ada satu, dia ini panjangnya sekitar 19 cm, kurang lebih 20 cm. Jadi menurut aku ini kurang travel friendly. Nah, yang kedua ada VTech Double Brush Pen. Ini sebenarnya agak mirip sama yang pertama. Dia bagus juga untuk bikin header atau judul. Tapi yang aku kurang suka ini, dia itu bodinya lebih ramping dari Tombow. Jadi nggak sekokoh Tombow Dual Brush Pen. Terus ujung brush pennya juga, dia ini soft. Jadi harus hati-hati, apalagi bagi yang biasanya kalau nulis itu suka ditekan. Nah, tapi kelebihannya dia ini bentuknya tuh segitiga. Jadi kalau dipegang itu sebenarnya masih lumayan nyaman. Cuma karena dia ramping aja aku jadi kurang suka. Terus selain itu dia juga ini travel friendly karena ukurannya tuh kayak pulpen-pulpen biasanya. Ketiga, ini Tombow Fudenusuke. Dia ini ada 3 varian ya untuk Tombow Fudenusuke. Ada yang hard tip, soft tip, sama twin tip. Nah, yang aku punya ini itu soft tip, karena yang hard tip itu ujung brushnya terlalu keras buat aku. Sementara untuk twin tip aku belum pernah pakai, jadi nggak bisa aku kasih reviewnya. Pen ini enak banget dipakai untuk bikin lettering yang ukurannya lebih kecil. Sebenarnya ini pennya itu untuk bikin kaligrafi, tapi sering juga dipakai untuk hand lettering. Nah, selain ketiga brush ini, ada juga beberapa merek lain seperti Koi, Faber-Castell, Artline Sticks, Crayola, dan lain-lain. Nah, silahkan ya disesuaikan sama budget masing-masing, oke? Karena sebenarnya milih brush pen itu masalah cocok-cocokan di jari kitanya, bukan mana yang mahal atau yang sering dipakai sama yang udah ahli. Sebenarnya pakai ketiga alat ini, pensil, pulpen, sama marker, bisa juga loh dipakai untuk lettering. Memang agak lebih susah dibandingkan pakai brush pen, tapi seenggaknya untuk bikin karya gak harus pakai barang mahal kan? Nah, selanjutnya selain brush pen, kita bahas tentang kertas yang mau dipakai ya. Kertas yang aku sarankan untuk dipakai itu minimal yang 80 GSM. Kenapa gitu? Karena seperti yang kalian lihat di sini ya, ini kertas 80 GSM, aku buat lettering bolak-balik, dan di balik halamannya itu dia masih kelihatan bekas brush pennya. Meskipun dia kelihatan bayangannya, tapi menurut aku ini masih oke. Kalau kita pakai yang di bawah 80, misalnya 70 GSM kayak di video ini kita balik halamannya tuh kelihatan banget bayangannya. Bagi aku tuh ngeganggu banget ini ya. Jadi kalau untuk cuma sebagai latihan, practicing lettering itu nggak masalah. Tapi kalau mau bikin karya, aku sih nggak rekomendasi. Kertas yang biasanya aku pakai itu yang 100 GSM. Biasanya aku pakai buat balot jurnal. Ini aku lettering bolak-balik. Sebenarnya di kamera nggak begitu jelas, tapi aslinya ini bayangan lettering itu di belakang masih kelihatan. Tapi bagi aku ini nggak ngeganggu, makanya aku lebih nyaman pakai kertas 100 GSM. Sebelum masuk ke teknik dasar, aku mau kasih info tambahan dulu.
Biasanya kalau baru pertama kali coba lettering pakai brush pen, ujung brush pennya suka gampang rusak. Ini bukan karena brush pen yang dibeli itu kualitasnya nggak bagus ya, tapi karena biasanya kalau baru coba pertama kali, kita itu belum terbiasa untuk mengontrol brushnya. Pengalaman aku dulu itu brush pennya terlalu ditekan sama aku, jadi ujung brushnya tuh agak kebelah. Masuk poin kedua, kita bahas teknik dasar dari lettering. Ada dua teknik dasar, yaitu upstroke dan downstroke. Up itu artinya ke atas dan down itu artinya ke bawah. Jadi beda ya caranya kalau mau bikin garis ke atas sama ke bawah. Kalau ke atas, kita bikin garis lurus tipis kayak gini. Nah, sementara kalau ke bawah, kita brush pennya tuh agak ditekan. Nah, kelihatan kan bedanya? Yang ke atas itu lebih tipis, kalau yang ke bawah itu lebih tebal garisnya. Nah, dulu pas aku latihan pertama kali, aku bikin upstroke sama downstroke itu sampai full kertas A4. Kenapa? Gitu. Karena emang penting gitu agar otot-otot tangan kita itu terbiasa untuk mengontrol brushnya. Selanjutnya, kita bikin bentuk lingkaran dengan dua cara, yaitu searah jarum jam dan lawan arah jarum jam. Untuk yang searah jarum jam, kita buat lingkaran ke arah kanan ya. Pertama itu, kita bikin dulu garis ke atas tipis, kemudian pas ke bawah kita tekan brush pennya. Jadi kita bikin tipis, terus tekan, tipis, terus tekan lagi. Kayak gitu. Nah, waktu pertama kali bikin ini menurut aku susah banget dulu ya. Jadi dulu tuh aku bikin lingkaran gitu. Jadinya tuh malah kayak gini gitu. Nah, ini nggak kelihatan mana upstroke, mana downstroke, mana garis ke bawah, mana garis ke atas gitu. But it's okay gitu. Yang paling kita latihan terus. Selanjutnya kita bikin yang lawan arah jarum jam ya. Artinya kita buat lingkaran ke arah kiri. Di sini aku tarik garis ke atas, ke kiri, terus tekan ke bawah. Kayak gitu terus. Nah, kalau udah terbiasa bikin lingkaran, mau yang searah jarum jam dan lawan arah jarum jam, kalian akan ngerasa lebih enak pas bikin lingkaran ini. Meskipun nanti udah biasa lettering, udah lebih jago letteringnya ya, menurut aku itu penting untuk tetap latihan teknik-teknik dasar ini. Biasanya sebelum lettering, aku juga suka pemanasan dulu. Biasanya aku bikin garis-garis meliuk kayak gini sebelum lettering, jadi untuk memastikan, terus juga membiasakan gitu, agar upstroke sama downstroke itu kelihatan jelas bedanya. Next, yang ketiga yaitu kesalahan umum. Sebenarnya ini juga kesalahan aku pas baru belajar lettering. Ada dua yang aku bahas. Yang pertama adalah terlalu terburu-buru. Sering gitu kita lihat ya di Instagram gitu, banyak video lettering yang bagus-bagus, orangnya jago, terus tangannya tuh lentur banget bikin lettering. Tapi kita harus tahu, biasanya video itu dipercepat. Jadi sebenarnya tuh aslinya 3, 4, atau mungkin 5 kali lebih lama dari videonya. Nah, jadi memang kalau bikin lettering itu kita nggak perlu buru-buru. Dulu aku suka bikin buru-buru dan hasilnya itu kurang banget nih, upstroke dan downstroke-nya nggak jelas. Kesalahan kedua aku itu adalah kurang latihan. Jadi percuma aja ya kalau kita tahu teknik dasar tapi jarang kita dipraktekin. Dulu aku keburu minder sendiri gitu karena lettering aku kok nggak bagus-bagus. Tapi ya emang salah aku gitu yang pengen hasil cepet dan males latihan. Padahal sebenarnya latihan tuh bisa juga loh pas kita lagi gabut, ambil kertas, ambil brush pen, terus kita latihan teknik dasarnya deh.
Nah, poin keempat ini sebenarnya saran tambahan aja. Ini ada saran yang menurut aku bisa membantu kalian untuk memulai dan improve lettering kalian. Yang pertama, kalau kalian mau beli brush pertama kali, aku sarankan untuk beli ke toko offline, bukan toko online. Kenapa? Karena kalau di toko offline, kita bisa coba-coba dulu brush pennya. Karena aku domisili Bandung, ada 2 tempat yang biasa aku beli art supplies, yaitu Bandung Geraha Lukis di Jalan Pajajaran dan Artpedia di Jalan Raya Bojong Soang. Nah, tapi kalau di tempat kalian nggak ada toko art supplies, okelah beli online. Dengan catatan, mending kalian baca atau tonton review-review brush pen, biar kalian tahu barang yang kalian beli itu seperti apa. Ngomong-ngomong, Geraha Lukis dan Artpedia ini, mereka juga ada di Shopee dan Tokopedia ya. Yang kedua, aku rekomendasi untuk beli 2 warna. Aku kurang rekomendasi kalau kalian cuma beli 1 atau malah beli yang langsung sepak. Beli langsung sepak itu big no ya. Jadi mending kita latihan dulu dengan apa yang kita punya gitu. Dan kenapa sih harus 2? Karena seperti yang aku bilang di awal video, biasanya kalau baru belajar itu kita belum terbiasa mengontrol brush, sehingga seringkali ujungnya gampang rusak. Dan ini udah terjadi sama aku. Jadi kalau brush yang satu ujungnya udah nggak enak dipakai, bisa ganti pakai brush satunya lagi. Harus beda warna kah? Sebenarnya enggak, itu cuma buat variasi aja. Ketiga, yaitu sering-sering nonton video lettering di YouTube. Ada banyak banget orang yang bikin video lettering di YouTube. Dan manfaatnya buat kita itu, kita bisa lebih tahu variasi lettering. Karena setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dalam lettering. Ini yang aku coba pertama kali waktu belajar lettering. Tapi banyak juga loh variasinya bikin A itu. Ada orang tuh yang bikin si A-nya tuh bulutnya agak kecil, garisnya agak panjang kayak gini. Nah, ada juga gitu orang bikin A, bikin bulut biasa, tapi si ujung ke atasnya agak naik, baru diayunin, kayak gitu. Dan beberapa huruf-huruf lain juga mereka punya variasinya masing-masing. Jadi kalau kalian tahu banyak variasi-variasi huruf, kalian tuh juga bisa macam-macam model tulisannya, gak konstan harus itu-itu aja. Yang keempat, ini sebenarnya gak terlalu aku saranin ya, yaitu ikut workshop hand lettering. Biasanya workshop ginian itu fee-nya kisaran 300 sampai 350 ribu. Kalau aku masih SMA, ditawarin workshop itu, aku udah pasti nolak. Karena uang aku udah habis sama ongkos. Tapi kalau kalian pengen nabung buat ikut workshop, boleh-boleh aja. Karena menurut aku, meskipun budgetnya agak besar, itu worth it banget. Karena kita bisa belajar langsung sama orang yang ahli. Dan kalau ada kesulitan atau hambatan, kita bisa langsung tanya sama kakak pematerinya. Dan mereka bisa langsung ngajarin kita. Udah gitu, biasanya kalau ikut workshop, suka ada oleh-oleh. Aku pernah ikut workshop di Kaharsa, jadi sepulang workshop itu kita dapat 2 brush pen, terus juga ada hasil karya yang bisa kita bawa ke rumah. Seperti yang kalian lihat, di workshop itu aku bikin lettering dan diajarin juga teknik efek-efek cat air di belakang. Jadi ada watercolor efeknya gitu. Sebenarnya ikut workshop sekali juga itu udah cukup ya. Jadi nggak usah tiap bulan ikutan, bulan 1 ikutan, bulan 2 ikutan, karena sayang juga duitnya kalau harus ikut workshop berkali-kali. Sebenarnya 1 kali juga udah cukup. 1 kali workshop itu biasanya 4-6 jam. Itu asalkan kitanya serius ngeliat kakak pematerinya, menurut aku oke-oke aja. Nah, sebenarnya ini aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Ingat ya, practice makes perfect gitu. Jadi kita jangan pernah malas latihan. Cukup segitu aja dari aku. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum, bye-bye.